Filipina di era 60-an sama dengan mayoritas negara-negara lainnya di dunia. Kehidupan berjalan lebih lambat, santai, dan sederhana. Kondisi ini juga mencerminkan sikap Leonardo Quitangon yang tenang dan sederhana. Dia seorang profesor dan mengajar di Fakultas Kedokteran University of Santo Tomas di Manila. Di sanalah dia bertemu seorang gadis kalem, Lydia Cabading, calon dokter yang sedang menjalani tahap pendidikan profesi. Tak lama setelah berkenalan, mereka menjadi sepasang kekasih. Leo yakin Lydia adalah pilihannya. Dia ingin memperistri gadis itu. Hanya ada satu yang membuat Leo kurang sreg. Lydia agak tertutup jika bicara soal keluarganya. Meski begitu, dia sangat patuh pada orang tuanya, terutama ayahnya Pablo Cabading, seorang polisi di Manila Police Department. Setiap kali Leo mengajak Lydia jalan ke suatu tempat, meskipun hanya sekadar mampir ke toko, Lydia akan berkata, "Aku harus pamit dulu ke ayahku." Dan dia akan pulang terlebih dulu ke rumahnya di Zapote Street di Makati hanya sekadar berpamitan pada orang tuanya. Bisa dimaklumi, Lydia anak tunggal. Ayahnya sangat protektif padanya. Kemana-mana Lydia selalu diantar jemput. Leo mendapat informasi sang ayah Pablo sering mengancam pemuda-pemuda yang mencoba mendekati anaknya. Tapi tampaknya Leo merupakan pengecualian. Sebab ketika Lydia mengajaknya ke rumah keluarganya di Zapote Street, orang tuanya menyambut dengan baik, terutama Pablo sang ayah menerima Leo dengan ramah. Mungkin karena Leo juga berkecimpung di dunia medis seperti Lydia, atau mungkin juga karena pria itu santun dan kalem. Pablo menyukainya. Ketika Leo berkunjung ke rumahnya, Pablo pernah berkata, "Jujur saja, tak satu pun teman laki-laki Lydia yang bertahan lebih dari 10 menit saat datang ke rumah ini. Aku langsung katakan aku tak suka mereka, hingga mereka segera pamit pulang. Berbeda dengan dirimu. Aku suka kau. Kau pria baik." Rumah di Zapote Street itu dihuni oleh keluarga Cabading yang terdiri dari sang ayah Pablo, sang ibu Asuncion, Lydia si anak tunggal, dan seorang anak adopsi Eduardo. Keluarga itu memiliki 2 ART dan 2 anjing yang menjaga rumah siang malam. Ketika Lydia lulus ujian sertifikasi kedokteran, dia dan Leo minta restu orang tua Lydia untuk menikah. Pablo mengizinkan namun dengan 2 syarat yang lumayan berat. Pertama, Leo harus membiayai resepsi pernikahan yang mewah. Kedua, Leo harus memberikan mahar senilai 5.000 pesos. Leo terkejut, tapi demi cinta dia menyanggupi menggelar resepsi mewah. Namun dia berterus terang ke calon mertuanya, dia tidak mampu membayar mahar semahal itu. Tidak bisa membayar mahar berarti tidak ada pernikahan, tegas Pablo. Leo yang sudah kepalang cinta pada Lydia tidak mundur. Dengan berbagai cara dia mengumpulkan uang. Akhirnya dia berhasil mengumpulkan 3.000 pesos, tapi masih kurang 2.000 pesos lagi. "Baiklah, aku terima mahar 3.000 pesos," kata Pablo. "Tapi dengan syarat, setelah menikah kau dan Lydia harus tinggal di rumahku di Zapote Street. Sebenarnya rumah itu kubangun khusus untuk Lydia. Lagi pula ibunya tidak mungkin berpisah dengan Lydia, anak kami satu-satunya." Tak masalah, pikir Leo, dia pun menyanggupi permintaan itu. Akhirnya pemberkatan pernikahan Leo dan Lydia berlangsung Oktober 1960 di Katedral Manila, dihadiri beberapa pejabat antara lain Gubernur Cavite dan Ferdinand Marcos yang saat itu menjabat sebagai senator. Usai pemberkatan, resepsi pernikahan diselenggarakan di Selecta, sebuah restoran mewah di Manila. Sesuai janji Leo, setelah menikah dia dan Lydia tinggal di rumah di Zapote Street, dan saat itulah perlahan mulai terkuak kehidupan sebenarnya keluarga Cabading. Di rumah yang terletak di Zapote Street itu, kekuasaan mutlak dan tertinggi berada di tangan sang ayah, Pablo. Seluruh anggota lainnya termasuk 2 ekor anjing harus tunduk padanya. Pria yang berprofesi sebagai polisi itu selalu berpenampilan rapi. Dia juga suka sesumbar. Pada tahun 1946 pernah menembak hingga tewas tentara Amerika yang merampok sebuah rumah di Quezon City. Asuncion, istri Pablo, adalah wanita yang menurut saja pada suaminya. Dia lebih banyak di dapur dan hanya muncul jika dipanggil oleh Pablo. Ternyata keluarga Cabading juga sangat tertutup dan tidak bergaul dengan tetangga. Sepertinya itu adalah aturan Pablo yang tak boleh dibantah. Pablo ingin semua orang di rumah menghormatinya, tunduk padanya, dan menjadikan dirinya pusat segalanya. Pablo akan marah jika dirinya tidak menjadi pusat perhatian.
Ketika Leo dan Lydia masih dalam masa-masa honeymoon dan ingin berduaan seperti jalan-jalan dan nonton di bioskop, Pablo selalu ngotot minta ikut. Apa boleh buat? Meski berat hati, Leo tidak bisa menolak mertuanya ikut serta. Karena Pablo tidak punya mobil, maka kemana-mana mereka naik mobil Leo. Jika Pablo duduk di jok belakang, dia akan protes. Terpaksa kemudian mereka bertiga berdempetan duduk di jok depan. Demikian juga ketika berada di bioskop, Pablo selalu ingin duduk di dekat Leo dan Lydia. Honeymoon pengantin baru itu jadi terganggu. Menurut Leonardo, kelakuan mertuanya sangat aneh. Tapi dia berusaha mengerti. Mungkin ada sedikit perasaan cemburu di diri mertuanya melihat anak tunggalnya kini sudah bersuami. Setiap hari jika Leo pulang kerja dan langsung masuk ke kamar untuk bercakap-cakap dengan istrinya, Pablo tidak suka. Pria itu langsung memanggil Leo dan Lydia untuk keluar dari kamar dan menemaninya duduk di ruang tamu. Pablo kemudian akan berbicara panjang lebar tentang berbagai hal. Dia tak peduli jika orang diam saja mendengarkannya. Yang penting dia terus bicara dan menjadi pusat perhatian. Leo dan Lydia terpaksa mendengarkan hingga mereka mengantuk dan undur diri ke kamar untuk tidur. Saat itulah Pablo menatap tajam keduanya. Kemarahan terpancar di wajahnya. Suatu malam saat Leonardo dan Lydia sedang berdua di kamar, Pablo berteriak memanggil, "Lydia, malam ini kau tidur dengan ibumu, dia sakit gigi." Lydia menurut, dan jadilah malam itu Leo tidur sendirian di kamar. Tak cuma itu kejadian aneh dan tak nyaman yang dialami Leo. Suatu hari sepulang kantor, mobilnya mogok. Akibatnya Leo tiba di rumah larut malam. Dia mencoba masuk tapi pagar terkunci. Dia coba mengetuk pagar dan memanggil-manggil, tapi tak seorang pun keluar membuka pagar. Leo ingat mertuanya menetapkan jam malam. Bagi semua penghuni rumah, jika pulang terlambat apapun alasannya, maka pagar tidak akan dibuka. Bagi siapapun yang terlambat pulang, silakan tidur di luar. Leo yang gusar segera mendatangi rumah orang tuanya di Santa Mesa, Manila, sekitar 20 menit dari rumah mertuanya di Zapote Street, Makati. Tentu saja keluarganya di Santa Mesa kaget mendengar Leo tidak dibukakan pagar. Kalau begitu, mari kita sama-sama kembali ke sana. Nanti aku yang akan jelaskan pada mertuamu bahwa mobilmu mogok, makanya kau telat pulang, kata Jean, adik Leo. Keduanya pun kembali ke Zapote Street. Ketika mereka mengetuk pagar dan memanggil, tetap saja tak seorang pun keluar membukakan pagar. Malah kali ini, lampu rumah dimatikan semua sehingga rumah gelap gulita. Leo putus asa dan mengajak Jane pulang ke rumah orang tua mereka. Dan jadilah malam itu Leo tidur di Santa Mesa di rumah orang tuanya. Keesokan pagi ketika Leo kembali ke Zapote Street, si mertua menyambutnya dengan pertanyaan sinis. "Kenapa kau terlambat pulang tadi malam? Nonton pertandingan bola basket ya?" Bukan main gondoknya Leo. Keadaan ini tak bisa ditolerir lagi. Kesabarannya habis sudah. "Lydia, aku ingin kita keluar dari rumah ini secepatnya," katanya pada istrinya. Lydia setuju sebab dia pun tidak betah tinggal di rumah orang tuanya. Ketika Leo menyampaikan rencana mereka kepada Pablo, mertuanya itu mengamuk dan mengancam, "Jika Lydia pergi denganmu, maka akan kutembak keningnya." Leo dan Lydia gemetar mendengar ancaman itu. Mereka terpaksa bertahan tinggal di Zapote Street sementara mencari solusi agar lepas dari cengkeraman Pablo. Tapi malangnya, sejak saat itu pula kebencian Pablo kepada Leo bertambah besar. Leo telah ingkar janji. Dulu Pablo mengizinkan Leo menikahi anaknya meski dengan mahar yang kurang, asalkan mereka tinggal di rumahnya. Sekarang Leo berani-beraninya berniat membawa anak tunggalnya pergi. Itu adalah pengkhianatan terbesar bagi Pablo. Kejadian tidak masuk akal tidak kunjung berhenti. Ketika tiba saatnya Lydia disumpah sebagai dokter, Pablo mengumumkan sesuatu yang sangat aneh. "Leonardo, kau tidak boleh menghadiri acara pengambilan sumpah Lydia," tegasnya. Leo terkejut. "Mengapa tak boleh?" "Sebab selama ini akulah yang membiayai kuliah Lydia, bukan kau. Jadi sebaiknya kau tak perlu menghadiri acara pengambilan sumpahnya," kata Pablo sungguh-sungguh. Leo terdiam, tak bisa berbuat apa-apa sebab jika dia membantah dan ngotot ikut, Pablo tentu akan mengamuk dan membuat rusak suasana hari itu. Leo pun mengalah dan menawarkan agar mereka memakai mobilnya, tapi Pablo menolak dan memilih naik taksi dengan istri dan anaknya.
Leonardo rasanya mau gila tinggal di Zapote Street menghadapi sikap mertuanya yang kerap tak bisa diterima akal sehat. Sepertinya memang Pablo telah terang-terangan menunjukkan dia tak suka pada Leonardo. Akhirnya setelah 2 bulan tinggal di rumah mertuanya, Leo pindah tanpa Lydia. Apa boleh buat, sebab Pablo telah mengancam dan tidak mengizinkan Lydia ikut pindah dengan Leo sang suami. Kepindahan Leo disambut Pablo dengan senang. Sedangkan Lydia sedih harus berpisah tempat tinggal dengan suaminya. Yang bisa dilakukannya adalah sembunyi-sembunyi bertemu dengan sang suami. Pada saat yang sama, Lydia mulai praktek di sebuah rumah sakit. Di sana dia sering bertemu dengan Leo. Tapi sial, suatu hari sang ayah Pablo menjemput Lydia dan memergoki anaknya bertemu Leo. Pablo marah dan langsung minta sang anak berhenti bekerja di rumah sakit itu. Leo tentu saja bertambah geram melihat sepak terjang Pablo, apalagi dia tahu Lydia sedang hamil. Sebagai suami, Leo ingin selalu di sampingnya, tapi Lydia sudah jadi tahanan di rumah ayahnya sendiri. Suatu hari saat Pablo tak ada di rumah, Leo diam-diam datang. Dia ingin memberikan uang pada istrinya untuk biaya kehamilan, tapi Lydia takut keluar rumah dan minta Leo mengirim uang itu lewat pos. Namun, apa yang terjadi? Tak lama setelah Leo mengirimkan amplop berisi uang itu kepada istrinya, Pablo mengirimkan kembali uang itu ke alamat Leo dengan amplop yang masih rapi, tidak pernah dibuka. Pada Desember 1960, Natal tiba. Leo datang mengunjungi Lydia dengan membawa kado Natal. Lama sekali dia menunggu di depan rumah dengan pagar yang terkunci. Warga sekitar menatapnya heran. Untunglah akhirnya seorang ART muncul dan mengizinkannya masuk. Leo dan Lydia melepas kangen. Wanita itu berkata, akhir-akhir ini ayahnya melunak. Pablo bersedia membicarakan masalah mereka dengan keluarga Leo. Leo menyambut antusias. Mungkin dengan melibatkan keluarganya, hubungan dia dan Pablo bisa kembali baik. Sehubungan dengan hal itu, suatu malam ayah Leo dan 2 adik laki-laki Leo pun datang ke Zapote Street untuk bertemu Pablo. Tapi apa yang terjadi? Mereka tak bisa masuk karena pagar rumah digembok. Padahal rumah terang benderang, tentu penghuninya ada di dalam. Mereka mengetuk dan memanggil-manggil. Mendadak seluruh lampu dimatikan hingga rumah gelap gulita. Ketika mereka hampir putus asa, tiba-tiba seorang ART keluar dari rumah. Dia berkata, "Bapak tidak di rumah." Pertemuan pun akhirnya batal. Keesokan harinya, Lydia dengan gusar menghubungi Leo dan mengatakan sebenarnya tadi malam ayahnya ada di rumah. Tapi dia berubah pikiran dan tidak mau bertemu keluarga Leo. "Aku tak tahu lagi harus bagaimana menghadapi ayah," keluh Lydia pada suaminya. Beberapa hari berlalu, suatu pagi Leo menerima telepon dari Lydia. Istrinya itu histeris dan mengatakan tak sanggup lagi tinggal di rumah ayahnya dan ingin tinggal bersama Leo. "Nanti aku akan ke gereja bersama adik angkatku, jemput aku di sana," katanya pada Leo. Pada waktu yang sudah ditentukan, Leo datang ke gereja dengan mobilnya dan menjemput Lydia dan adik angkatnya. Setelah menurunkan sang adik di dekat rumah di Zapote Street, Leo dan Lydia segera kabur ke Maragondon Cavite. Rencananya untuk sementara mereka akan tinggal di sana sebab keluarga Leo memiliki rumah di sana. Mereka tahu Pablo bakalan murka jika tahu Lydia kabur dari rumah. Di sebuah pompa bensin, Leo sempat berhenti dan menelpon adiknya dan mengatakan dia menuju Maragondon bersama Lydia. "Kalian hati-hati di rumah, Pablo pasti akan ke sana mencari diriku dan Lydia. Segera ungsikan ibu," katanya khawatir. Kekhawatiran Leo terbukti. Sebuah taksi berhenti di depan rumah orang tua Leo di Santa Mesa. Asuncion, istri Pablo, keluar dari taksi dan berteriak-teriak histeris di depan rumah. "Di mana anakku Lydia? Di mana anakku?" Jean dan Nonilo, adik Leo, keluar dari rumah dan mengajak Pablo dan Asuncion masuk. "Tidak, aku hanya ingin anakku," jerit Asuncion. Pablo akhirnya keluar dari taksi sambil mengacungkan senpi ke arah Jean dan Nonilo. "Serahkan Lydia sekarang juga. Jika tidak, kuhabisi kalian semua." Jean dan Nonilo ketakutan. Mereka berusaha membujuk Pablo untuk membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Sementara itu warga sekeliling mulai berdatangan menyaksikan pertengkaran mereka. Hal itu tampaknya membuat Pablo lebih berhati-hati. "Baiklah, aku beri kalian kesempatan hingga tengah malam untuk mengembalikan Lydia. Jika tidak, sebaiknya berjaga-jagalah demi keselamatan kalian sendiri." Begitu ancam Pablo.
Begitu Pablo dan istrinya pergi, polisi tiba karena mendapatkan laporan dari warga tentang keributan yang terjadi di rumah orang tua Leo. Kepada Jean dan Nonilo, polisi menyarankan agar mereka membuat laporan resmi tentang ancaman Pablo. Tapi Jean menolak dan mengatakan mereka ingin menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Jean memutuskan mendatangi Pablo di Zapote Street. Dia heran saat tiba, langsung disambut oleh Pablo. Pria itu tampak tenang dan malah menjamunya dengan segelas Coca-Cola. Aku akan coba bicara dengan Leo dan Lydia, tapi keputusan akhir ada di tangan mereka. Kita tak bisa memaksa. Begitu kata Jean mencoba memberi pengertian kepada Pablo. Pablo setuju. Dia juga ingin masalah ini segera selesai dan hubungannya kembali baik dengan Lydia dan Leo. Tampaknya pria itu mulai menyadari kesalahannya. Pukul 8 malam, Jean tiba di Maragondon untuk bicara dengan Leo dan Lydia. Dia membeberkan semua yang terjadi pada mereka, tapi Lydia menolak pulang. Ayahku pasti akan membunuhku. Jean menenangkan, ayahmu sudah berubah, sekarang dia lebih tenang. Lydia histeris, kau tidak kenal ayahku. Dia bisa berpura-pura manis, namun mendadak berubah brutal. Jean mengatakan semuanya terserah mereka. Leo dan Lydia yang ketakutan minta waktu untuk berpikir. Keduanya lalu berdoa, minta petunjuk dan pertolongan Tuhan. Akhirnya Lydia berkata pada Jean, kami sudah berdoa dan kami sudah siap apapun yang terjadi. Jika perlu kami mati berdua. Besok pagi kami akan datang ke rumah ayah. Esok paginya, Leo dan Lydia datang ke Santa Mesa, rumah orang tua Leo. Orang tua Leo mengatakan agar mereka jangan menemui Pablo. Mereka khawatir akan terjadi hal yang buruk. Leo dan Lydia kembali ragu. Mereka kemudian mendatangi kantor polisi Manila untuk minta saran. Polisi mengatakan agar mereka minta Pablo datang ke markas dan membicarakan semua masalah mereka dengan disaksikan atasan Pablo sehingga dia tak bisa macam-macam. Tapi Leo dan Lydia merasa hal itu terlalu berlebihan. Mereka takut nanti Pablo semakin marah dan masalah bertambah runyam. Akhirnya ayah Leo berkata, aku serta Jean dan Nonilo akan mendatangi Pablo sekarang juga untuk membicarakan masalah ini. Semuanya setuju. Saat ayah Leo dan dua anaknya tiba di rumah Pablo, terjadi hal aneh. Pablo menyambut besannya dengan sangat ramah. Rasanya sudah lama sekali kau tidak berkunjung ke rumahku, begitu katanya pada ayah Leo. Pablo bilang dia tidak lagi marah pada Lydia dan Leo. Jika mereka ingin tinggal sendiri, tidak masalah buatku. Mendengar hal itu, ayah Leo lega. Sekarang Leo dan Lydia ada di rumahku. Mari ikut kami supaya kau bisa bertemu mereka, katanya kepada Pablo. Setiba di Santa Mesa, Pablo berkata pada Lydia, mengapa kau pergi begitu saja? Seharusnya kau bilang kalau memang ingin tinggal dengan suamimu. Ayah tidak akan melarang. Permasalahan selama ini selesai sudah. Semuanya gembira. Mereka merayakannya dengan makan-makan di restoran Max di Quezon City. Setelah itu, semuanya kembali ke kediaman masing-masing. Namun keesokan pagi, Leo dan Lydia yang berada di rumah orang tua Leo di Santa Mesa tiba-tiba mendapat telepon dari Pablo. Lydia, ibumu sakit. Kesinilah, dia membutuhkanmu. Ketika Leo dan Lydia tiba di rumah Pablo, ibunya ternyata baik-baik saja. Lydia yang kesal sekaligus curiga kembali ke Santa Mesa. Tapi Pablo menelpon lagi. Ibumu tidak mau makan. Dia terus bertanya di mana dirimu. Datanglah ke rumah Lydia, lihat ibumu ini, kata Pablo pada anaknya. Lydia kemudian memutuskan datang ke rumah ayahnya di Zapote Street bersama kedua adik Leo yaitu Jean dan Nonilo sekalian untuk mengambil barang-barang Lydia yang masih tertinggal di sana. Di rumah, Lydia melihat ibunya tergolek di sofa, seolah sakit. Tapi dia tahu semuanya hanya akting. Lydia yang sudah muak dengan permainan orang tuanya, segera menuju kamar tidurnya di lantai atas untuk mengumpulkan barang-barangnya. Ibunya yang tadinya tergolek di sofa segera bangkit dengan segar bugar dan menyusul sang anak ke kamar. Sementara itu, Pablo berbincang dengan Jean dan Nonilo di lantai bawah. Sebenarnya rumah ini khusus kubangun untuk anakku Lydia. Aku ingin dia tinggal di sini. Jika perlu, aku dan istriku yang akan keluar dari rumah ini agar dia merasa nyaman tinggal di sini, kata Pablo. Jean menanggapi, bukankah kemarin Pablo sudah sepakat Lydia dan Leo untuk hidup mandiri? Leo dan Lydia telah menegaskan mereka memilih tinggal di apartemen sewaan. Tak lama kemudian terdengar keributan dari kamar Lydia. Sepertinya sang ibu berusaha membujuk Lydia untuk kembali tinggal di rumah mereka, tapi Lydia menolak.
Mendengar keributan itu, Pablo bergegas naik. Tak lama kemudian mereka turun ke ruang tamu. Wajah Lydia tampak datar tanpa ekspresi. "Kalian pulanglah," katanya pada Jean dan Nonilo. "Nanti suruh Leo menjemputku di sini." Meski merasa heran, Jean dan Nonilo pulang ke Santa Mesa. Mereka segera menyampaikan hal itu kepada Leo. Leo panik. Lydia dalam bahaya, Pablo pasti akan menghajarnya. Dia pun bergegas menuju Zapote Street dengan ditemani Nonilo. Pablo menyambut mereka. "Lydia ada di kamar, naiklah ke atas," katanya ramah pada Leo. Di ruang tamu, Pablo berbincang dengan Nonilo dan menjamunya dengan secangkir kopi. Pada saat itu, Nonilo melihat Asuncion naik ke atas dan masuk ke kamar anaknya. Tak lama, terdengar jeritan dan isak tangis dari kamar. Lagi-lagi Lydia dan ibunya bertengkar. Sepertinya sang ibu kembali memaksa Lydia untuk membatalkan kepindahannya, tapi Lydia menolak. Pablo bergegas ke kamar Lydia dan menutup pintu. Setelah itu, terdengar suara tembakan 4 kali. Nonilo terkejut. Dia tahu sesuatu yang sangat buruk telah terjadi di kamar Lydia. Dia segera berlari keluar menuju pompa bensin terdekat dan menelpon Jean dan polisi. Ketika polisi tiba, mereka telah mendapat informasi bahwa Pablo berbahaya dan memiliki senpi. Polisi tidak segera masuk, mereka bersiaga di depan pagar. Tiba-tiba 2 ART dan anak angkat Pablo muncul dengan ketakutan dan gugup. Mereka mengaku saat mendengar tembakan langsung keluar rumah dan bersembunyi di halaman. Polisi memutuskan masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci. Mereka mendengar rintihan dari dalam kamar tidur di lantai atas. Saat polisi membuka pintu kamar, tampaklah pemandangan mengerikan. Leo dan Lydia terkapar di lantai, sedangkan Pablo di atas tempat tidur. Ketiganya tewas akibat tembakan. Asuncion meskipun terluka, selamat dan merintih kesakitan. Hasil investigasi menunjukkan pertengkaran pecah di antara mereka. Orang tuanya ingin Lydia tetap tinggal bersama mereka, tapi Lydia bersikeras untuk keluar dan memindahkan semua barangnya. Akibatnya Pablo mengamuk dan mendor Leo, tapi Lydia segera menamengi suaminya. Pada saat yang sama, sang ibu Asuncion berusaha melindungi Lydia. Leo dan Lydia tewas seketika, sedangkan Asuncion luka-luka. Semuanya berakhir ketika Pablo mendor dirinya sendiri. Tragedi itu terjadi pada 18 Januari 1961 sore hari. Rumah itu beralamat di 1074 Zapote Street, Makati, Filipina, namun sudah lama dirobohkan. Jika dicari di Google Map, alamatnya tidak bisa lagi ditemukan. Kejadian itu menggemparkan Filipina di tahun 60-an. Tidak diperoleh informasi apa yang membuat Pablo begitu posesif dan cemburu pada Lydia anaknya. Tingkah aneh pria itu semakin menjadi-jadi setelah Lydia menikah. Mungkinkah ada hubungan tidak normal di antara keduanya? Tak seorang pun yang tahu pasti. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Jika kalian punya cerita tentang orang tua yang begitu posesif dan cemburu pada anaknya sendiri, silakan berbagi di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.